Hai, balik lagi di spoilerku. Kali ini masuk ke episode 4 ya guys. Jadi di akhir episode kemarin, Hari dan Temu itu berpapasan di lift ya. Tapi Hari buru-buru menundukkan wajahnya sehingga Temu gak sempat melihat wajah Hari. Temu berkata kepada Sunghon bahwa mereka akan datang ke acara uji rasa untuk produk baru. Nah, padahal Hari juga akan hadir di sana. Temu pun datang untuk mencicipi ravioli kimchi putih yang dikembangkan oleh tim 1 atau timnya Hari. Dan Temu pun menyukainya karena rasanya tuh benar-benar enak dan cocok banget dengan lidah orang Korea. Sunghon menanyakan keberadaan Ibu Shin karena dia tidak terlihat di situ, padahal itu adalah timnya. Dan ternyata Shin Hari itu bersembunyi di toilet ya guys ya, karena dia tahu kalau Temu akan datang. Dan saat bersembunyi di sana, dia mendengar komentar dari teman-temannya kalau raviolinya tuh enak. Saat pulang, Hari mampir ke restorannya Minwoo dan bercerita kalau raviolinya itu disukai banyak oleh rekan-rekannya. Nah, Yongseo pun juga akan masuk ke restoran itu, tapi tanpa sengaja dia tuh melihat Sunghon dan Taemu itu sedang menuju ke restorannya Minwoo. Hari yang saat itu habis dari toilet melihat Taemu. Minwoo menyambut kedatangan Temu dan juga berkata kalau Hari sedang ada di situ. Tapi Hari kabur ya. Jadi tanpa sepengetahuan Minwoo, Temu dan Sunghon, Hari mengendap-endap lalu kabur keluar. Setelah itu, Hari dan Yongseo makan bersama. Dan Yongseo bercerita kalau pria yang ia sukai itu, yang ia temui di Toserba adalah Cha Sunghon. Dan Sunghon itu tinggal di samping unitnya. Sementara itu, Taemu juga menanyai Minwoo tentang pertemanannya dengan Shin Hari karena ia merasa kisah mereka itu mirip dengan ceritanya Gamhui. Dan saat di mobil, Sunghon itu berkata pada Taemu bahwa ia mendengar rumor kalau Shin Hari itu menyukai Minwoo. Sementara itu di apartemennya, Yongseo merasa kalau Sunghon itu menghindari dirinya, bahkan nggak mau satu lift. Yongseo salah paham ya, padahal si Sunghon itu mau buang sampah dan Sunghon takut kalau bau sampahnya itu nanti mengganggu Yongseo. Sementara itu, Sunghon datang ke rumah kakek Temu dan ia memasuki sebuah kamar, di mana di situ banyak foto masa kecilnya Temu, Sunghon sama kakek. Jadi mereka itu makan bersama ya, bertiga kakek, Sunghon dan Temu. Jadi dulunya Sunghon sama Temu itu tinggal bersama kakek, tapi setelah lulus kuliah mereka itu keluar sendiri-sendiri. Dan tanpa sengaja kakek melihat jadwal Temu di handphonenya Sunghon, jadi dia tahu tuh kalau Sabtu depan itu perayaan 1 tahun hari jadi mereka. Sementara itu Hari dan timnya sedang menuju ke sebuah lokasi syuting untuk produk barunya yaitu ravioli kimchi putih ya. Dan saat berjalan pulang, kakek itu melihat bus dari perusahaannya, lalu ia pun berhenti dan ingin melihat syuting tersebut. Dan saat syuting, itu konsepnya sayurannya dilempar-lempar gitu guys, tapi sama Shin Hari itu ditangkap, karena dia nggak mau sayurannya jadi kotor. Cuman dia nggak ikut syuting, jadi cuman di belakang layar aja. Hari panik dong kok tiba-tiba ada kakek di situ. Dan napasnya lagi, HP-nya Hari itu ketinggalan di gazebo itu dan berdering lalu diangkat sama kakek. Kakek sempat ngelihat ya di layar HP itu yang telepon tuh Archaeopteryx. Hari panik dong, dia langsung mengambil handphonenya itu terus kabur ke sebuah toilet. Ternyata yang telepon Temu. Jadi dia bilang ke Hari kalau hari Sabtu ini dia ingin mengajak Hari untuk makan malam bersama untuk merayakan 1 tahun perayaan hari jadi mereka. Sementara itu, kakek itu tiba-tiba berkeringat dingin guys. Dan Bu Yeo hendak mengambilkan minuman hangat, tapi sebenarnya kakek itu cuma pengen ke toilet. Tapi Pak G malah datang dan mengajak kakek untuk mengobrol. Kemudian Pak G mengantar kakek untuk menuju ke toilet, tapi di dalam toilet itu lagi ada Shin Hari yang sedang bersembunyi. Saat keluar dan melihat kakek, Hari panik dong dan dia langsung masuk lagi ke dalam toilet. Karena kakek udah kebelet banget, jadi kakek itu menggedor-gedor pintu toilet dan menarik-nariknya. Akhirnya pintu itu pun terbuka, tapi kakek malah terdorong jatuh ke belakang. Kakek jatuh terduduk di atas ember yang berisi air dan sangat dingin banget dong di sana. Lalu Pak G membantu kakek untuk berdiri.
Kakek mengganti pakaiannya yang basah dengan celana milik Pak G. Lalu, kakek pun pamit pulang dengan semuanya dan masih geram sama Sinhari. Sementara itu di kantor, Temu sudah mendapatkan beberapa potongan video yang diambil hari itu. Ia juga melihat video yang di balik layar dan melihat Sinhari yang begitu perhatian dengan makanan. Dia pun bersimpati dengan Sinhari dan menginginkan agar video di balik layar itu juga digunakan. Sementara itu di apartemen Yongseo itu muncul seseorang yang dandanannya tuh mirip banget dengan Sunghun. Jadi pakai poni dan berkacamata gitu. Di sini kelihatan banget ya kalau dia itu mendekati Yongseo. Sementara itu si kakek datang ke sebuah klinik dong karena punggungnya tuh sakit setelah jatuh dan dia tuh bilang ke Temo kalau dia tuh benar-benar benci dengan yang namanya Sinhari. Sementara itu di rumah Hari mendapat telepon dari Temo bahwa ia udah ada di depan rumahnya dan menyuruh Hari untuk keluar rumah. Akhirnya Hari menemui Temo ya dengan membawa motor dan memakai jaket yang tebal serta penutup mata sampai wajahnya itu benar-benar nggak kelihatan. Dan dia itu keceplosan tanya kalau apa kakeknya tuh sakit parah. Dan Temo bingung dong kok Hari tahu. Temo juga membawakan salep untuk memar di matahari. Lalu Hari memberikan ayam yang ia bawa kepada Temo. Karena Hari memang beralasan keluar untuk mengantar ayam. Akhirnya hari Sabtu pun tiba dan Temo menjemput Hari untuk datang ke sebuah butik ya, untuk memilih-milih baju. Hari berganti beberapa baju tapi itu belum sesuai dengan seleranya Temo. Lalu sampai ke baju putih selutut dan Temo tuh benar-benar terpesona sama Hari. Di situ tuh Hari kelihatan cantik banget. Akhirnya Temo setuju untuk membeli pakaian tersebut. Tapi ternyata pakaian itu kekecilan. Hari meminta kepada pegawainya untuk memberi satu nomor yang lebih besar, tapi ternyata baju itu cuma satu-satunya. Kemudian datang seseorang yang bernama Ibu Jo. Dia itu menginginkan baju putih yang dipakai Hari itu. Tapi karena udah terjual, Bu Jo penasaran dong siapa yang beli, karena gaun itu mahal banget. Temo dan Hari pun akhirnya makan malam di sebuah restoran ya, dan ternyata restoran itu milik kakek dari Temo. Dan ternyata di restoran itu cuman ada mereka berdua ya guys. Sementara itu, Yongseo datang ke sebuah gym yang ada di dekat apartemennya. Di sana ia ketemu Sunghun tuh, terus dia menyapa Sunghun. Tapi Sunghunnya tetap dingin aja. Kemudian Mas yang aneh tadi, yang penampilannya mirip Sunghun, itu mendekati Yongseo. Dan dia pokoknya sok akrab gitu deh sama Yongseo ya. Dan saat di toilet, Sunghun itu bersama dengan mas-masnya yang tadi. Dan mas itu bisa ngelihat jam yang jauh padahal kan dia min. Sunghun heran dong, orang min kok tanpa kacamata bisa lihat dengan jelas. Nah, dan di apartemen tuh, masnya tadi tuh datang menemui Yongseo dan memberikan hadiah. Sementara itu di restoran saat sedang ingin duduk, tiba-tiba baju Hari robek dong guys. Dia panik tuh. Dan tiba-tiba saat yang bersamaan itu karyawan restoran tuh berkumpul dan datang menghampiri mereka berdua. Ternyata mereka itu memberikan buket bunga, terus kue perayaan gitu untuk ditiup. Lalu memfoto mereka berdua ya. Saat perjalanan pulang, jadi Temo itu cekikikan terus deh. Pokoknya dia tuh geli aja ngelihat kejadian tadi. Dan tiba-tiba sepatu Hari itu juga lepas ya waktu dia sedang jalan gitu. Lalu Temo datang dan mengambilkan sepatu itu. Lalu memasangkannya di kaki Hari. So sweet banget ya, itu Hari sampai gak bisa berkata apa-apa gitu. Lalu sebentar kemudian tiba-tiba ada kembang api yang indah gitu guys. Di tepi sungai Han ya itu tempatnya. Dan kayaknya saat ini tuh si Temo udah mulai suka deh sama Sinhari. Lalu Temo pun mengantar Hari pulang. Temo berkata pada Hari bahwa mungkin kakeknya udah tahu tentang kejadian atau kegiatan mereka sehari ini. Hari berkata pada Temo kalau ia sangat menikmati kencan hari ini. Begitu juga dengan Temo. Lalu Hari pamit masuk. Saat melihat fotonya dengan Temo saat di restoran tadi, Hamin tiba-tiba masuk. Dia ngomel tuh karena Hari dari pagi itu udah pergi terus, dia minta digantiin tuh di kedai. Sementara itu di mobil Temo senyum-senyum terus dan tiba-tiba dia ngelihat ada dompet Hari ketinggalan di situ. Dia pun balik dong ke rumah Hari untuk mengantarkannya.
Tapi tiba-tiba di depan rumah Hari dia melihat ada Koki Minwoo dan ada Shin Hari juga. Taemo bingung dong, ini tuh situasi macam apa? Taemo jelas mendengar kalau Minwoo menyebut nama Shin Hari. Lalu karena penasaran dia pun membuka dompet Shin Hari. Yang sebenarnya pada awalnya dia nggak mau buka tuh, dan di situ terlihat ada KTP-nya dengan nama Shin Hari. Taemo pun menelpon Shin Hari dan beneran diangkat dong sama Shin Hari yang asli itu, yang pada awalnya mengaku kalau dia Gemhui. Taemo shock banget dong guys, kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya ya? Oke, jadi tungguin video selanjutnya ya. Terima kasih.